Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Bayu Saputra Pardede. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah materi mengenai korupsi. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari korupsi tersebut. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi, korupsi ini salah satu tindakan yang curang atau negatif, guys. Jadi jangan ditiru tindakan ini ya. Tindakan korupsi ini terjadi karena ada beberapa faktor yang terdapat di beberapa kalangan masyarakat. Jadi, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Itulah pengertian dari tindakan korupsi. Jangan ditiru ya. Selanjutnya itu ada bentuk dari perilaku korupsi. Yang pertama itu ada suap menyuap. Suap menyuap itu intinya suatu pemberian yang dijanjikan untuk merusak pertimbangan atau tingkah laku. Biasanya itu terjadi pada pejabat-pejabat publik. Dan tindakan dari pemberian uang pelicin itu juga merupakan suatu tindak korupsi yang dikategorikan sebagai suap menyuap nih. Jadi orang-orang yang sering memberikan pemberian uang licin dalam suatu masalahnya itu juga termasuk korupsi itu. Dan suap menyuap ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar dengan jenis tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Itu huruf A UU nomor 31 tahun 1999 dan juga UU nomor 20 tahun 2001. Jadi ada pasal dari Undang-Undang Dasar yang menindak terhadap perilaku suap menyuap tindakan korupsi ini. Jadi jangan sampai melakukan tindakan suap menyuap ya guys. Bentuk perilaku korupsi selanjutnya yaitu kerugian keuangan negara. Itu maksudnya di sini adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang ataupun sarana yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dan orang yang melakukan ini mendapatkan tindak pidana. Dan ada pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 dan juga pasal UU nomor 20 tahun 2001. Dan tindakan pidananya itu penjara, yang paling singkat itu juga 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Cukup lama juga ya. Dan denda paling sedikit itu 200 juta rupiah dan denda paling banyaknya 1 miliar rupiah. Jadi para pelaku tindakan yang merugikan keuangan negara itu mendapatkan pasal-pasal ini dan tindakan pidananya yaitu berupa penjara dan juga sebuah denda. Cukup banyak juga dan cukup lama juga ya guys. Jadi jangan sesekali melakukan tindakan seperti ini. Bentuk perilaku korupsi selanjutnya yaitu pemerasan nih. Pemerasan ini merupakan tindakan korupsi yang paling mendasar nih, karena pelakunya memiliki kewenangan sehingga memaksakan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan ada juga pasal yang mengaturnya nih. Pasal yang mengaturnya yaitu pasal 12 huruf E UU nomor 31 tahun 1999 dan juga UU nomor 20 tahun 2001 nih. Tindakan pidananya ini paling singkat itu penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling rendah itu 200 juta rupiah dan juga paling banyak itu 1 miliar rupiah. Ini sama dengan tindakan kerugian keuangan tadi ya guys. Jadi jangan sesekali jika kalian memiliki kewenangan dalam suatu hal, jangan sesekali melakukan pemerasan karena itu salah satu bentuk perilaku tindakan korupsi. Untuk tindakan korupsi selanjutnya yaitu gratifikasi nih. Gratifikasi itu merupakan suatu hadiah ataupun imbalan karena seseorang telah melakukan suatu jasa ataupun balasan. Pada dasarnya gratifikasi ini bukanlah tindakan korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan suatu kecurangan nih. Dan tidak itu saja, gratifikasi ini memiliki pasal yang mengaturnya. Pasal yang mengaturnya itu pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 dan juga UU nomor 20 tahun 2001. Dan tindakan pidana yang didapatnya sama dengan bentuk tindakan korupsi lainnya, yaitu berupa penjara paling singkat 4 tahun dan juga paling lama itu 20 tahun serta denda paling rendah itu senilai 200 juta rupiah dan paling banyak itu 1 miliar rupiah. Jadi jika selama dia melakukan gratifikasi yang negatif yang menimbulkan kecurangan, maka dia akan dapat tindakan pidana dari pasal tersebut.
Dan bentuk tindakan korupsi yang selanjutnya itu penggelapan dalam jabatan. Maksudnya di sini adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan menyembunyikan harta ataupun benda milik orang lain yang dimaksudkan untuk menguasainya atau menggunakannya untuk tujuan yang lain. Dan penggelapan dalam jabatan ini kalau dalam hal keuangan termasuk dalam penipuan, guys. Dan juga biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki jabatan ataupun suatu kewenangan. Dan pasal-pasal yang mengaturnya yaitu pasal 8 UU nomor 31 tahun 1999 dan juga UU nomor 20 tahun 2001. Dan tindakan pidananya yaitu penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Serta denda paling sedikit yaitu 150 juta rupiah dan paling banyak itu 750 juta rupiah. Itulah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan korupsi penggelapan dalam jabatan. Setelah tadi membahas mengenai bentuk dari tindakan korupsi, selanjutnya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu yang pertama faktor internal. Berdasarkan dari aspek individu ataupun dari dalam perilakunya diri sendiri. Yang pertama, dia memiliki sifat yang tamak ataupun rakus. Yang kedua, sedari kecil sudah memiliki gaya hidup yang konsumtif, jadi tidak pernah puas. Yang ketiga yaitu tidak adanya moral yang kuat. Dan yang kedua selanjutnya itu berdasarkan dari aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial itu, aspek sosial yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi dikarenakan dari aspek dari keluarganya yang mendorong dia untuk melakukan tindakan korupsi, padahal dia tidak bermaksud untuk melakukan tindakan korupsi, ataupun dari faktor lingkungannya yang menyebabkan dia melakukan tindakan korupsi, guys. Itu dari faktor internal. Yang selanjutnya yang kedua yaitu adanya faktor eksternal nih. Yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga aspek politisi, dan keempat adanya aspek organisasi. Itulah faktor yang menyebabkan seseorang dapat juga melakukan tindakan korupsi. Dan korupsi ini memiliki dampak-dampaknya. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi mengakibatkan penurunan produktivitas dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Yang ketiga, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara nih. Yang keempat, menurunnya kepercayaannya dari para investor, itu dari investor luar ataupun investor dalam negeri. Yang kelima, keterbelakangan perekonomian negara. Dan yang kedua itu yaitu dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama itu tingginya tingkat pengangguran, selanjutnya terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, ketiga terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan yang terakhir kurangnya solidaritas sosial. Dan yang ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi mengakibatkan yang pertama hilangnya kepercayaan publik terhadap suatu partai politik, yang kedua munculnya pemimpin yang korupsi, yang ketiga yaitu hancurnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Dan yang keempat, dampak korupsi juga mempengaruhi dari aspek penegakan hukum yang mengakibatkan yang pertama, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Yang kedua, lambatnya proses hukum. Ketiga, hukum dapat dibeli. Dan yang keempat, kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Itulah dampak korupsi mengakibatkan berpengaruh terhadap aspek penegakan dalam hukum. Dan ada beberapa upaya pencegahan dari tindakan korupsi. Yang pertama itu membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua itu menciptakan kodifikasi yang nyata di semua daerah. Yang ketiga, eksistensi dari para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral yang sedini mungkin. Dan yang terakhir nih, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Itulah beberapa upaya untuk mencegah dari tindakan-tindakan korupsi. Sekian pembahasan saya mengenai materi korupsi. Semoga materi yang saya berikan dapat berguna bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih.